Go Live. Waiting for the kingdom come. In His name, my name, my name, my name, my name, my name, my peace, my peace. In His name, my name, in His name, my name, my name, my name, my joy, joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran firman di kelas tema Adonai pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman dengan temanya adalah syarat menerima pengampunan. Nah, tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan pelajari. Baik, sebelum kelas ini dimulai, saya akan meminta kepada Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Jadi silakan Ibu Heni. Ya, Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami puja, Bapa kami saat ini datang kepadamu ya Bapa, kami mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Jos Sudarman. Tema hari ini Bapak kami percaya bahwa pelajaran firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami akan bermanfaat untuk pribadi kami ya Bapak. Bapak saat ini kami meminta biarlah urapan-Mu turun kepada hamba-Mu ini ya Bapak agar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami membawa remah kepada kami ya Bapa, dan kami cukup mengerti dan hati kami dilembutkan supaya kami mudah diajarkan. Bapa Surgawi, saat ini biarlah Engkau memberkati juga saudara-saudari kami Ibu Aling agar dia bisa dimampukan memimpin acara ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bapa Surgawi, kami percaya bukan kami saja yang di Zoom sini yang Engkau berkati, tetapi teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang sedang mengikuti acara ini di live streaming Bapa, berkati mereka. Biarlah mereka juga memiliki hati yang sama seperti kami rindu belajar kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin, 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 amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi pembelajaran, operator kami akan mentayangkan profil dari Pak Jos Sudarman. Silakan, operator. Bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lauwanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Gadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019.
sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994, serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, sebagai wakil FA Family Altar di GPI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now, sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Ya, baik. Terima kasih kepada operator yang sudah menayangkan profil dari Pak Jos Sudarman. Baik, saya akan menyapa narasumber terlebih dahulu ya. Shalom, selamat malam Pak Jos. Shalom Bu Aling, selamat malam Bapak Ibu. Iya, gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Tuhan. Iya, amin Bu Aling. Puji Tuhan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Jos. Silakan Pak Jos. Ya, terima kasih Bu Aling. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Baik yang hadir secara melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Malam ini kita belajar tentang syarat menerima pengampunan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih pasti mengetahui dan paham apa itu kata pengampunan atau mengampuni ya. Kita tahu persis kata ini. Tetapi acap kali kata ini mungkin sulit untuk kita lakukan, mungkin sulit untuk kita melakukannya saat kita merasa atau kita mengalami satu luka, dilukai, kita dibenci, disakiti, dan sebagainya. Apapun itu, kalau kita merasa terluka, tersakiti, sehingga kita merasa benci kepada seseorang yang menyakiti kita, melukai kita. Dan pada akhirnya itu membuat kita luka batin, mengalami luka batin, kepahitan, kekecewaan, dan sebagainya bersatu dengan apa yang kita terima dari orang lain yang sudah menyakiti kita. Lalu kita diminta melepaskan pengampunan atau mengampuni. Padahal kata pengampunan atau kata mengampuni ini kita paham, kita mengerti, tapi nyatanya, faktanya, aplikasinya, prakteknya dalam kehidupan kita, walaupun kita notabene orang Kristen, masih sulit untuk melakukannya. Tapi kita belajar Bapak Ibu, karena ini adalah perintah. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Oke. Saya akan bacakan. Atau Bu Aling boleh bacakan, Bu Aling? Ya, baik. Mazmur Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, Amin. ini adalah perintah Tuhan Yesus saat berkhotbah di atas bukit. Coba slide diklik lagi, Bu. Nah, Bapak Ibu saya kasih. Ya, klik lagi. Ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Bahasa Indonesia masa kini menuliskan demikian. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, sama ya pengertiannya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, perintah ini benar-benar diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita melepaskan atau mengampuni kesalahan orang. Karena Allah Bapa sudah mengampuni kita. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka dosa kita diampuni. Dengan kematian Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, maka kita yang terpisah karena dosa dari Adam, diperdamaikan kembali, dipersatukan kembali. Kita beroleh pendamaian melalui darah Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, lanjut. Ya. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengampuni dari kata dasar ampun artinya pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan, maaf. Jadi kata mengampuni ini adalah kata kerja. Jadi kata kerja yang harus kita berikan setiap orang yang bersalah kepada kita. Nanti kita belajar Bapak Ibu bahwa tidak ada batasan. Tidak ada batasan sama sekali. Berapa banyak kita harus mengampuni. Tadi di awal saya katakan kita orang Kristen, kata mengampuni, melepaskan pengampunan, itu seharusnya kita lakukan. Tapi nyatanya, faktanya tidak seperti itu. Tapi ini diminta menjadi perintah dari Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang Kristen, apalagi kalau kita mengaku orang percaya. Oke, kata mengampuni dalam bahasa Inggrisnya forgive. Klik lagi. Dalam bahasa Yunani, ditulisnya apemi. Apemi. Ini merupakan kata kerja. Kata kerja aktif yang dapat berarti melepaskan, mengabaikan, menghilangkan, mengizinkan atau tidak menghalangi. Artinya benar-benar Bapak Ibu, kita benar-benar melepaskan. Jangan kembali lagi Bu. Ya. Artinya kita benar-benar melepaskan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang yang nyakiti kita, orang yang membenci kita, kita melepaskan pengampunan.
mengabaikan, tidak pernah terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi. Mengabaikan, menghilangkan, jadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Jadi kita mengizinkan pengampunan itu keluar dari diri kita, tidak menghalangi sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekasih, ini benar-benar kita harus lakukan, walaupun saya tahu Bapak Ibu, Pak, kami ini sudah dilukai begitu sakitnya. Kami dibenci sedemikian rupa padahal kami tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada kami. Kami disakiti, dilukai, dibenci, bahkan kami difitnah. Padahal kami tidak melakukannya. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hendaknya kita mengampuni. Hendaknya kita mengampuni. Oke, slide berikutnya. Berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Kita tidak mengingat lagi, kita melepaskan, mengabaikan, menghilangkan. Namun dalam realita hal ini tidak mudah kita lakukan. Betul Bapak Ibu. Hal ini tidak mudah kita lakukan. Kenapa? Kalau sudah sakit, apalagi kita tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan kepada kita, wah, daging kita merontak. Daging kita menuntut untuk kita membalasnya. Daging kita menuntut, memberontak untuk kita melakukan aksi balas. Tapi faktanya memang harus kita melakukan pengampunan. Memang ada proses yang panjang, bergantung kepada masalahnya, dan juga bergantung kepada pribadi masing-masing. Masalah proses untuk melepaskan pengampunan panjang atau pendek atau singkat, itu bergantung kepada pribadi masing-masing. Walaupun tentu besar kecil pasti ada mempengaruhi. Tapi sangat berperan adalah pribadi kita masing-masing, Bapak. Pribadi kita masing-masing. Toh kalau kita memahami hal ini, akhirnya toh kita akan melepaskan pengampunan ini. Tapi antara apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan hati kita kadang bertolak belakang. Lebih banyak kita menuruti hati kita, keinginan daging kita. Oke, kita baca Efesus 4 ayat ke-26, Bu Waling. Baik Pak, Efesus 4 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Ya, coba ayat 27-nya, Bu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Iya. Ayat 27 ini ada di belakang saat kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Ada di belakangnya, ada behind-nya. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kenapa? Kita memberi kesempatan kepada iblis. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang tidak melepaskan pengampunan,
orangnya kepahitan gitu ya. Orangnya terluka gitu, luka batin, mengalami luka batin. Aduh, pasti kita itu bisa merasakannya ya. Tentu kalau kita dekat sama dia, pasti kita merasakannya. Ya. Dari wajahnya gitu ya. Coba kalau kita lihat Bu Aling ya, orangnya kan pengalah, walaupun saya tidak kenal secara pribadi dengan Bu Aling, tapi saya lihat orangnya sabar, orangnya mengalah gitu. Ya. Kan terlihat ya Bapak Ibu ya, orang-orang iya, ya pasti. Iya benar. Iya saya melihat, dia lihat wajah Bu Aling aja, walaupun saya tidak kenal dekat dengan Bu Aling, cuma saya melihat Bu Aling ini orangnya ngalah saja, ya sudahlah, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah ambil hati gitu. Ya kan? Iya, benar Itu Pak sudah Jos. melakukan pengampunan. Apa Bu Aling? Betul Pak Jos, saya memang selalu berusaha mencari damai gitu kepada orang-orang sekitar saya gitu. Iya, walaupun itu melukai kita loh, menyakiti kita. Kadang apa yang disampaikan, apa yang diomongkan itu belum tentu benar, tapi mereka sudah menuduh kita sehingga membuat kita terluka. Tapi ya udahlah, apa sih namanya, cincai gitu ya. Iya, Tersebut. sabar Yang ya. penting saya bisa. Oke. Yang penting hati saya damai gitu ya Bu Alingnya. Yang penting saya tenang, Betul, Pak. damai. Betul. Iya. Ngapain? Sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita renungkan ya, orang bicara tentang kita, tapi pembicaraan itu belum tentu benar, tidak benar gitu. Lalu kita simpan pembicaraan itu atau omongan orang itu, kita simpan terus, sehingga lama-lama kita mengalami luka batin, kepahitan. Loh, yang rugi siapa? Yang rugi kan kita sendiri. Orang itu mungkin sudah lupa perkataannya, mungkin dia perkataannya itu mungkin tidak sengaja, tapi kita dengar gitu. Dah, dia saja mungkin tidak sengaja sudah lupa, mungkin loh kita ingat-ingat mulu, ingat-ingat terus, sehingga kita kepahitan, luka batin kita. Kita tidur nggak nyenyak, lihat wajahnya sudah gimana gitu, nggak mau ketemu lagi. Kita ketemu maunya menghindar. Kita sudah membencinya. Padahal dia tidurnya enak-enak, dia udah lupa apa perkataannya, dia lupa karena tidak sengaja, dia sudah lupa. Dia tidurnya nyenyak, kita yang tidak nyenyak, makan kita nggak enak. Walaupun makanannya, menunya enak. Jadi yang rugi kita. Akhirnya kepahitan, luka batin itu membuat kita jadi sakit. Jadi betul ada perkataan dari dokter kalau nggak salah ya, dari dokter atau siapa gitu ya. Jadi sebenarnya penyakit itu bukan hanya dari faktor makanan saja, dari faktor makan minum kita saja, tapi lebih banyak dari pikiran kita, dari hati kita yang terluka. Jadi lebih banyak sebenarnya timbulnya penyakit itu bukan karena persoalan makan minum kita, tapi lebih banyak dari pikiran kita, yang mana hati kita sudah mengalami kepahitan, kekecewaan, luka batin, dan sebagainya. Nah, tadi Efesus 4:27 katakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kita sudah penyakitan, kita tidak melepaskan pengampunan, yang rugi siapa? Kita yang rugi. Rugi berapa kali itu? Sudah penyakitan, saat kalau kita meninggal, kita tidak diterima oleh Tuhan. Sudah pasti. Jadi Bapak Ibu, dengan pengampunan membuka bagi kita untuk hidup tidak menyimpan dendam atau kebencian, dan pengampunan itu dapat
membuat setiap kita merasakan kelegaan. Jadi membuat kita hidup damai sejahtera, tenang gitu, lega gitu. Karena kelegaan inilah yang diinginkan yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Jadi kelegaan inilah, pengampunan inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ya, klik sekali lagi. Roma 12 ayat 18 mengatakan apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, bergantung pada kita, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Ini sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau hal itu, masalah pengampunan itu, kalau itu bergantung kepada kita, hendaklah kita lakukan itu. Hendaklah kita hidup berdamai dengan semua orang. Hendaklah kita berdamai dengan semua orang. Jadi tidak bisa tidak, Bapak Ibu, kita harus berdamai, melepaskan pengampunan. Tidak mungkin orang yang memiliki hidupnya tenang, hidupnya damai, sejahtera, tapi dia tidak memberikan pengampunan. Omong kosong. Omong kosong. Orang yang melepaskan pengampunan, dialah yang memiliki damai sejahtera. Oke, slide berikutnya. Klik lagi. Oke, stop. Nah, berapa banyak kita harus mengampuni? Oke, kita baca dulu Matius 18 ayat 22, Bu Aling. Iya, Pak. Matius 18 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, menurut tradisi Yahudi, kalau orang berbuat salah, itu maksimal 7 kali diberikan pengampunan. Maksimal 7 kali. Itu sudah hebat. Kalau sampai 7 kali melepas pengampunan, itu sudah hebat, maksimal. Tetapi, ini kan perkataan dari Rasul Petrus. Ya kan? Ayat 18 ayat 22 tadi ya. Matius 18 ayat 22 ya. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, kalau kita hitung 70 kali 7 kali, itu berapa? Kalau 70 kali 7, 490. Wow, sudah hebat ya Bapak Ibu ya. Kalau 70 kali 7 saja, 490 kali, artinya kita memberikan pengampunan, sudah hebat kan? Tapi ini 70 kali 7 kali loh. Jadi 70 kali 7, 70 kali 7 kali. Ini menunjukkan apa? Ya, klik berikutnya, Bu. Tolong klik berikutnya. Sebab hal kerajaan surga, diteruskan ya Pak ayatnya? Nggak usah, Bu. Jangan. Oh, iya. Nanti saja, oke. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kata 70 kali 7 kali itu menunjukkan tidak ada batasan untuk mengampuni orang lain. Tidak ada batasan.
Artinya tidak pernah ada kata cukup, tidak pernah ada kata cukup untuk mengampuni, karena Yesus sendiri pun mengampuni kita berkali-kali. Bahkan kesalahan kita lebih besar daripada apa yang orang perbuat kepada kita. Sekali, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita berkali-kali, bahkan lebih besar pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara dan saya. Karena kita beroleh kesempatan untuk hidup kekal bersama dengan Kristus, bahkan kita memerintah selama-lamanya. Jadi tidak pernah ada kata cukup untuk kita mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita, menyakiti kita, bahkan membenci kita. Jadi tidak ada kesalahan yang besar yang tidak bisa tidak kita ampuni kepada seseorang. Jadi tidak ada kesalahan besar yang mana kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang tersebut, siapapun dia. Dibaca Bu, Lukas 17 ayat yang keempat, boleh. Lukas 17 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Iya. 7 kali sehari, 7 kali ia datang, kita berkata ampuni. Kalau kita melihat diri kita, Bapak Ibu, ada nggak orang yang bersalah pada kita dalam satu hari itu 7 kali melakukan kesalahan kepada kita? Ada nggak kira-kira ya? 7 kali dia berbuat salah kepada kita. Ada nggak, Bu Aling? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? 7 kali dalam sehari loh. Mungkin sehari 1 kali mungkin ada, tapi Iya. mungkin jarang ya. Tapi ini 7 kali, bahkan jikalau ia berbuat dosa, tuh bayangkan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bayangkan sudah istilahnya apa? Sudah yang luar biasa. Kalau sampai orang bersalah pada kita 7 kali sehari dan orang itu minta ampun 7 kali juga, kita ampun. Jadi benar-benar Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk kita selalu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Sekalipun sampai 7 kali sehari dia datang, dia berbuat salah pada kita, kita tetap ampuni. Jadi Bapak Ibu saya kasih, perintah ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kekal kita. Dibaca Bu, Matius 6 ayat 12 ini tentang doa Bapa kami. Mengenai doa Bapa kami, di dalamnya ada kata pengampunan. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Jadi tidak mungkin kita mendapat pengampunan, Bapak Ibu. Jadi syarat untuk kita mendapatkan pengampunan, kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Oke. Klik berikutnya lagi. Slide-nya. Jadi 70 kali 7 kali itu tidak ada batasnya. Oke, lanjut.
Allah tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita. Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya supaya menjadi murah hati terhadap semua orang sama seperti yang dikatakannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu, kita tunjukkan bukti kita memiliki Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anaknya dengan melepaskan pengampunan, sehingga kita disebut murah hati. Murah hati bukan saat kita membagikan atau memberi barang-barang atau memberi duit kepada seseorang. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Kalau sampai di situ, kalau saya pikir itu perkara yang tidak terlalu sulit kalau memberi uang, ya. Tetapi yang paling sulit adalah saat kita melepaskan pengampunan. Kita tidak bisa disebut murah hati kalau kita belum melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan atau mengampuni. Pribadi terluka yang ada dalam diri kita bisa menjadi beban saat menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita sudah menjadi pribadi yang terluka. Padahal Tuhan katakan jangan ada beban dalam perlombaan kita. Saat kita menyelesaikan perlombaan kita, jangan ada beban. Kenapa? Beban itu akan menjadi hambatan bagi kita untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita di bumi ini. Beban itu karena kita masih menyimpan kepahitan orang-orang yang melukai kita, sehingga itu membebani kita dalam kita mengarungi perjalanan hidup kita. Jangan ada beban lagi, Bapak Ibu. Kita harus tanggalkan itu, kita harus lepaskan beban-beban yang merintangi, yang menghambat kita untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita ini, sehingga kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita miliki beban, kita menjadi pribadi yang terluka, akhirnya kita menjadi apa? Pribadi yang tertekan, dengan dipenuhi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang harusnya tidak perlu lagi kita pikirkan. Kita tidak mungkin menjadi anak Allah yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan kalau kita masih menyimpan beban kebencian, luka batin, kepahitan, hati yang penuh kebencian, hati yang tidak memiliki kasih. Wah, Bapak Ibu, sudah pergumulan masalah ada, tapi kita masih lagi menyimpan beban-beban yang seharusnya tidak perlu, sehingga Bapak Ibu itu terpancar dari wajah kita, Bapak Ibu. Ya, terpancar dari wajah kita. Gimana kita melihatnya, Bapak Ibu? Gampang, Bapak Ibu. Gampang kita melihatnya. Nanti gini, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lagi marah, ya Bapak Ibu, lagi marah, kesel gitu ya, kita lihat kaca, lihat cermin, Bapak Ibu. Kita lihat wajah kita gitu ya. Kalau lagi marah, kesel, benci gitu ya, kita lihat wajah kita di cermin gitu ya. Gimana tuh? Ada nggak wajah kita tuh menunjukkan apa? Wajah yang penuh kasih, wajah yang teduh, wajah yang tenang, wajah yang damai sejahtera. Saya pernah berkaca juga, Bapak, kalau lagi kesel gitu, waduh, kayaknya wajahnya kusut gitu ya. Wajahnya kusut gitu ya. Kayaknya ada beban berat betul. Kayaknya ada beban 1 ton gitu. Ya, kelihatan di wajah kita. Tapi kalau wajah kita penuh pengampunan, penuh kasih, penuh murah hati gitu ya, waduh, kayaknya lihatnya tenang, adem gitu. Maka ada orang berkata seperti ini, Bapak Ibu, kok saya lihat wajah kamu adem gitu ya, kamu kayaknya tenang, saya mau dekat-dekat sama kamu gitu ya. Karena dia merasakan apa? Ada impartasi, ada aura yang keluar, aura yang memiliki kasih Tuhan. Oke, kita baca Bu, Ibrani 12 ayat 1 baling.
Tolong dibaca, Bu. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban. Beban itu jangan dibawa-bawa, Bapak Ibu. Coba ke Bapak Ibu kalau beban misalnya nggak usah banyak lah. Misalnya 10 kilo saja. Tapi beban itu 10 kilo itu misalnya kita bawa beban 10 kilo, kita bawa terus gitu. Dari pagi kita bawa tuh di tangan kita. 10 kilo kan enteng ya. Ya nggak usah 10 kilo deh. Saya turunin lagi 5 kilo deh. 5 kilo kita. Tapi kita pegang terus di tangan kita dari pagi sampai malam kita mau tidur. Gimana rasanya Bapak Ibu? Jadi berat, betul nggak? Ini berat karena dipegang terus. Walaupun 5 kilo dipegang terus. Lama-lama pegel tangan kita. Lama-lama capek tangan kita. Nggak kuat bahkan. Ada yang sini coba nanti. Beban 5 kilo dipegang terus 1 jam. Oke, kuat 1 jam, 2 jam deh. Masih kuat 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam. Kuat, dipegang terus. Kan lama-lama capek. Nah demikian juga Bapak Ibu. Itu beban secara apa? Secara fisik kita yang lihat. Tapi kalau beban yang menggerogoti hati kita, perasaan kita, waduh. Kita menjadi pribadi yang tertekan. Makanya Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang kalau orang yang memiliki beban, wajah secara penampilan luarnya, kadang tidak sinkron dengan usia yang sebenarnya. Contohnya misalnya usianya misalnya 50-an gitu ya. Tapi karena beban menekan dia begitu rupa, begitu berat, kelihatan penampilannya sudah 70 mungkin. Tapi orangnya murah hati, penuh belas kasih gitu ya. Usianya fisiknya 50 tapi kelihatan 30, 40 gitu ya. Itu saja dari penampilan fisik saja terlihat. Nah, apakah kita mau seperti itu Bapak Ibu? Maka ada orang bilang, aduh kalau saya demikian banyak beban saya ya seperti ini bisa mati muda. Ada orang berkata seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Pernah ya dengar ya? Aduh kalau banyak beban ini bisa mati muda saya. Nah, salah sendiri. Kenapa tidak melepaskan itu? Firman Tuhan katakan, kita tanggalkan itu. Semua beban loh, bukan setengah beban, semua. Dan dosa yang begitu merintang kita, sudah ada beban dan dosa, ingat. Kenapa? Karena kita ada dalam pertandingan, perlombaan. Perlombaan apa? Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya kita ini benar-benar menjadi anak-anaknya. Nanti Bapak Ibu boleh sharing. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sakit hati, dikecewakan, dilukai, dan sebagainya. Tapi saat kita melepaskan pengampunan itu, lega hati kita ya Bapak Ibu. Lega. Siapa kita Bapak Ibu? Kita ini tidak anti gores gitu ya. Hati kita tidak anti gores. Handphone kita miliki anti gores, tapi hati kita tidak anti gores. Jadi kita ini mudah tersentuh, mudah dilukai hati kita karena tidak memiliki anti gores seperti handphone. Nah, tapi kita harusnya bisa. Tapi kita bisa memiliki anti gores itu kalau
hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka otomatis kita berjuang untuk melepaskan pengampunan. Karena syarat untuk diampuni, Bapak Ibu, syarat untuk diampuni kita harus melepaskan pengampunan. Kita tidak mungkin diampuni oleh Tuhan kalau kita masih menyimpan kebencian. Kalau kita masih luka batin, tawar hati, dan sebagainya, nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Oke, slide berikutnya. Oke, angka 7 adalah simbol umum untuk segala hubungan dengan Allah. Ya, klik lagi, Bu. Diklik lagi, ya. Diklik lagi aja. Semua, ya. Angka 7 adalah simbol umum untuk segala hubungan dengan Allah dan merupakan angka religius favorit di kalangan Yahudi, melambangkan perjanjian, kekudusan, dan pengudusan. Kandil atau kakidian memiliki 7 lampu. Tindakan pendamaian dan pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan. Pengukuhan sahabat Yahudi termasuk tahun Sabat dan tahun Yobel berdasarkan perhitungan angka 7. Demikian pula masa-masa pentahiran dan perkabungan senantiasa menggunakan angka 7. Angka 7 adalah angka sempurna di mana Allah memberkati hari ke-7 dan menjadikannya hari kelegaan. Jadi Bapak Ibu, ya ini angka 7 saja saya tampilkan di sini. Tapi yang penting, yang utama adalah menjadi hari kelegaan. Kita mau memberikan kelegaan kepada siapapun, termasuk orang yang menyakiti kita. Maka kalau kita baca di Kisah 2 ayat 38, coba dibaca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu, kita harus bertobat. Kita harus bertobat, lalu kita menerima pengampunan, lalu setelah itu kita melepaskan pengampunan orang yang berdosa kepada kita. Ingat, kita tidak mungkin diampuni oleh Tuhan kalau tidak kita mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Jadi kita harus bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu artinya apa? Perubahan pola pikir. Metanoia. Perubahan pola pikir menjadi lebih baik dengan sungguh-sungguh untuk mengubah dengan kebencian akan dosa-dosa masa lalu kita. Jadi kita sungguh-sungguh mau berubah. Perubahan pola pikir kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mindset kita, pola pikir kita, kalau masih terfokus kepada orang-orang yang nyakiti kita, maka selamanya kita tidak akan berubah. Tapi kalau perubahan pola pikir kita, saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka saya lepaskan pengampunan. Saya tidak mau tinggal di dalam dosa-dosa kebencian, dosa-dosa yang merintangi saya untuk saya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan kepada saya, sehingga saya menyelesaikan dengan baik. Saya mau berdamai dengan diri saya. Saya mau berdamai dengan diri saya dan juga saya mau tentunya mau berdamai dengan orang lain. Maka Bapak Ibu, kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus lepaskan pengampunan itu. Sekali lagi saya ucapkan, yang rugi kita sendiri. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, yuk kita berdamai dengan diri kita, Bapak Ibu. Artinya berdamai dengan diri kita, kita tidak menyimpan kebencian, luka batin, sakit hati, dan sebagainya di dalam diri kita. Kita mau berdamai, kita mau mendapatkan kelegaan dari Tuhan.
harus berubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Oke. Jadi kita mau mengampuni dan melupakan, forgive dan forget. Dibaca Bu, Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Amin. Iya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita beribadah, kita rajin beribadah, kita melakukan kegiatan pelayanan, tapi kalau masih ada kebencian dalam diri kita, itu tidak berkenan. Hal itu tidak berkenan pada Tuhan. Siapapun menggunakan kata apa? Etis. Dalam bahasa Yunani-nya, etis. Whoever, whatever, siapapun, apapun. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Siapapun dia. Pak, dia orang yang seharusnya tidak level dari saya, di bawah saya, anak buah saya sekalipun gitu. Seharusnya dia yang dulu meminta maaf kepada saya. Ini kok saya minta maaf? Siapa dia? Siapa dirinya? Loh, saya ini lebih hebat. Status saya lebih hebat daripada dia. Dia orangnya lebih rendah daripada saya. Dan juga dia bersalah pada saya. Kok saya minta ampun? Kan kadang kita ego, kita kan kadang seperti itu ya Bapak Ibunya. Ya tapi inilah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Siapapun dan apapun itu. Siapapun orangnya. Apapun peristiwanya, besar kecil. Semuanya kita lepaskan pengampunan. Kita harus lepaskan pengampunan. Jadi ingatlah, dua perkara ini saya berikan tips ya Bapak Ibu. Lupakan dua perkara ini, yaitu dosa orang lain dan kebaikan diri sendiri. Kenapa? Ya untuk apa kita nyimpan nih Bapak Ibu ya? Orang yang bersalah pada kita, ya sudahlah, kita mau berdamai diri kita, ya kan? Dan juga kita lupakan kebaikan diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kadang ingat terus. Kita baru melakukan satu kebaikan saja sudah kita ingat dulu. Padahal begitu banyak orang yang melakukan kebaikan kita tidak ingat. Kita lupakan dua perkara ini, itu dosa orang lain, kebencian, sakit hati dan sebagainya. Tapi kita ingatlah dua perkara ini, yaitu ingat dosa diri kita. Kita ini masih orang berdosa. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Udahlah, karena saya manusia berdosa, saya tidak mau tinggal dalam dosa. Saya mau lepaskan pengampunan. Dan tetap kita ingat kebaikan orang lain. Kalau orang itu bersalah, kita ingat gitu. Apa yang pernah diperbuat orang itu kepada kita. Nah ini membantu kita juga Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat kebaikan orang lain itu ya, kayaknya dia pernah menaruh kebaikan saya. Udahlah, kesalahan ini tidak sebanding kok apa yang sudah dia perbuat pada saya. Nah tapi kadang kita kebalik Bapak Ibu. Ya kan? Terbalik. Orang yang berbuat baik pada kita tidak ingat. Tapi saat dia melakukan kesalahan bagi kita ingat terus. Nah ini, kita ini manusia kadang terbolak-balik. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita isi dalam pikiran atau hati kita itu juga akan keluar dalam mulut kita. Jadi kalau pikiran kita benci, hati kita memiliki kebencian gitu, nah itu juga akan keluar. Kadang secara tidak langsung itu keluar dari mulut kita. Ada kata-kata makian,
kata-kata yang tidak kudus itu keluar dari mulut kita. Karena apa? Pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan adanya dosa itu, Bapak Ibu. Maka apa yang keluar dari mulut kita kadang hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bila kita isi dengan kebencian, maka perkataan kita pasti akan melukai. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat, ada nggak orang-orang sekitar kita seperti itu ya? Kadang perkataannya menyakitkan, melukai gitu, perkataannya sengit gitu ya. Dan sudah pasti orang itu memiliki kebencian. Pasti orang itu memiliki kebencian, pasti Bapak Ibu. Tapi kalau perkataannya penuh kasih, bicara kebenaran, mengajak kita hidup damai, hidup dengan penuh kemurahan, gitu, kebaikan. Waduh, itu orang udah pasti orang benar, Bapak Ibu. Itu orang benar. Boleh kita bergaul karib dengan orang-orang seperti itu, ya kan? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita salah milih sahabat, salah milih kawan yang orang yang penuh dengan kebencian, kepahitan, aduh Bapak Ibu, lama-lama kita akan bisa terimpartasi. Tapi kita mau berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kita semakin benar. Hidup kita semakin benar. Jadi Bapak Ibu, kuncinya, syarat kita untuk mendapatkan pengampunan, yuk kita mengampuni, lupakan, forgive dan forget, mengampuni dan melupakan, jangan ingat-ingat lagi. Forgive dan forget, ingat, karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus melepaskan pengampunan. Syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni dan melupakan semua. Kita mau hidup damai, kita mau berdamai dengan diri kita, dan juga kita mau berdamai dengan orang lain. Kalau hal ini kita lakukan, sudah pasti kita tinggal di dalam Kristus Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Aling. Baik, terima kasih Pak Jos. Luar biasa ya materi malam ini. Wah, nanti akan kita bahas dalam diskusi ya Pak. Tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu. Maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, silakan. Baik, kalau belum ada, saya akan yang membahas dengan Pak Jos dulu. Pak Jos, mengenai mengampuni ya, memang tidak mudah dilakukan. Sebenarnya penyebab orang tidak bisa mengampuni itu apa ya Pak? Dikarenakan apa gitu? Padahal mengampuni itu kan memang harus kita lakukan, terutama anak-anak Tuhan. Tapi masih ada yang berkeras hati untuk tidak mau melakukannya, itu disebabkan oleh faktor apa? Pak Jos, ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Aling. Ini sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Artinya sungguh-sungguh dalam Tuhan, artinya mereka mengalami tadi saya ngomong pertobatan. Pertobatan itu perubahan pola pikir. Karena masih memiliki manusia lama, tapi ngakunya orang Kristen. Bahkan mereka terlibat aktif dalam pelayanan sekalipun. Kalau mereka belum mengalami perubahan pola pikir, metanoia, mereka masih mengenakan manusia lama. Artinya apa? Mereka rentan terhadap sakit hati, rentan sekali dengan mudah tersinggung. Apa-apa kalau mereka tidak, misalnya mereka tidak diajak atau tidak dilibatkan, mereka merasa seolah-olah disingkirkan gitu. Nah, sehingga perkara-perkara seperti ini membuat mereka belum dapat
hidup yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mengampuni. Kalau kita, misalnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar sudah mengalami perubahan pola pikir kita, apapun yang dikatakan oleh orang, apapun itu, baik itu menyinggung kita atau menyakiti kita, tapi selama kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh mereka, disampaikan oleh mereka, seharusnya kita memiliki ketenangan, keteduhan, kita damai gitu. Kita tetap menyapa, kita tetap menegur mereka, kita tetap berkomunikasi gitu. Nanti orang melihat, loh, ini orang berbeda loh. Ini orang benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah memiliki kasih Tuhan, sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau kita sedikit-sedikit mudah tersinggung, tidak mau mengampuni, orang sudah melihat, aduh, kamu ini pelayanannya seabrek, pelayanannya aktif dari minggu ke minggu gitu. Tapi hidupmu tidak dalam kehendaknya. Boro-boro mengampuni, ya kan? Perkataan-perkataan saja yang mungkin itu benar terhadap dirinya, tapi baginya itu sudah menyakitkan loh. Walaupun perkataannya benar ya, tapi itu perkataannya sudah menyakiti dirinya. Kamu kok kayak menghakimi gitu ya, bikin kamu kok menghakimi siapa kamu? Iya, menghakimi loh. Lu padahal perkataannya itu benar loh. Nah, apalagi perkataannya salah gitu ya. Oh, tambah jadi. Nah, jadi paling masalahnya adalah kita belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya, mengalami perubahan pikiran. Kalau kita sudah mengalami perubahan pola pikir kita, sudah kita hidup dalam Kristus, waduh, kita sudah berdamai dengan diri kita. Artinya kita sudah selesai dengan diri kita. Selesai dengan diri kita artinya tidak ada kepentingan apapun dalam diriku, dalam diri kita, yang ada kepentingan Tuhan. Itu balik. Iya, dan efeknya ya Pak, bagi orang-orang yang tidak bisa mengampuni itu dapat kita lihat dari sikap dan perbuatan mereka, seperti contohnya dari ucapan ya Pak. Nah, seperti ucapan yang selalu apakah seperti ini Pak, yang suka gosip gitu, itu sebenarnya sama ya Pak. Suka gosip itu suka mencemooh, menghakimi orang lain, ya itu Pak Jos ya. Itu sebenarnya ada luka hati ya Pak. Kita bisa melihat auranya wajah mereka, Bu. Kita bisa lihat nih. Nanti misalnya ada lama-lama, apalagi kita lama-lama bergaul ya, kita miliki kepekaan gitu ya. Aduh, kita lihat, aduh nih orang capek deh gitu ya. Ya, kita juga mengalami pertumbuhan. Ya, orang begini. Seharusnya kita kasih. Iya, betul Pak Jos. Jadi ucapannya juga negatif ya Pak, terdengar ya, negatif, yang diucapkan ya. Jadi sudah menjadi tanda Bu, kalau orang yang seperti itu sudah melukai, menyakiti, negatif, ya sudah kita tahu nih, kebaca. Ini orang penuh luka batin, penuh kekecewaan, penuh kepahitan dalam hidupnya. Betul. Kita kebaca Bu, apa yang keluar dari, iya seperti Pak Jos tadi bilang ya, apa yang keluar dari hati, apa yang ada di hati itu keluar dari ucapannya Pak. Keluar dari mulutnya, itulah nggak bisa dibohongi. Kalau orang lagi marah Bu, lagi benci, masa perkataannya baik? Nggak mungkin itu. Orang emosi gitu, orang emosi ada perkataannya baik, orang nggak ada kan? Iya. Jadi apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dan ini Pak Jos, untuk orang-orang yang seperti ini, sebenarnya memang menurut firman Tuhan itu kita tidak maksudnya maksudnya menjauhi gitu ya Pak, orang-orang yang suka berkata kita jangan bergaul. Oh iya, maksudnya jangan bergaul, bukan memusuhi ya Pak, tapi jangan bergaul ya dengan orang seperti itu ya. Karena membawa dampak negatif buat karakter kita ya, Pak Jos, nanti dan juga paradigma pikiran kita. Iya.
Kita tidak membenci mereka, tapi kita nggak mau bergaul. Kita ya kalau ketemu ya selo aja, tapi kita tidak bersahabat gitu. Ya nggak ada apa pengaruh yang baik bagi kita. Iya. Ya malah kita kan terseret gitu. Betul. Ya, Ibu Gitu. Heni mau menambahkan, silakan Bu. Ayo Bu Heni, materinya bagus ini. Iya benar. Nah, Jadi makna. Bu Heni coba lihat. Ini kan kita lihat nih wajah Bu Heni ini kan senyum. Ya, misalnya ada kekesalan gitu langsung keluar tapi selesai gitu, jangan simpan dalam hati gitu. Yang rugi kan diri kita Ibu Heni ya. Betul, saya kelihatan jelek loh Pak kalau lagi jutek gitu, kelihatan jelek saya. Jadi saya ogah kelihatan jelek gitu. Nah, Ibu Heni sudah bercermin itu. Daripada jadi jelek ya Bu. Iya benar. dibuang kekesalannya. Iya betul. Ya, itu ada Pak Daniel bertanya. Ya, silakan Pak Daniel. Kita buka dulu mute-nya Pak Daniel. Iya. Ya silakan Pak Daniel. Silakan Pak. Halo, Ayos. Ya, salam Pak Daniel. Ayos. Ini murid RBO nih Pak, murid Papa. Sekarang dosennya dikeroyok sama muridnya. Ya silakan Pak Daniel. Pak Yos, mengampuni itu kan bukan berarti harus juga melupakan kan Pak Yos? Maksudnya gimana Pak? Ya orang yang pernah membuat kita susah, segala itu kan kita bisa mengampuni ya. Tetapi untuk melupakannya kan nggak bisa Pak. Apalagi dia udah berkali-kali membuat kita sengsara. Kita nggak bisa kan melupakannya Pak. Mengampuni sih bisa ya. Emang nggak gampang mengampuni yang begitu ya. Iya. Terima kasih Pak Yos. Ya, Pak Daniel. Silakan dijawab Pak. Ya. Firman Tuhan katakan kita harus benar-benar mengampuni. Mengampuni itu artinya kita juga tidak mengingat kesalahannya Pak. Kalau kita mengingat kesalahannya sehingga kita timbul benci kita kepada orang tersebut, artinya sebenarnya kita belum mengampuni. Cobanya misalnya gini, contoh ya, Ibu Heni misalnya kesal kepada siapa gitu ya, misalnya tidak mengampuni. Oh, ngomongnya bisa, oh saya udah ampuni, tapi sungguh-sungguh kayak itu dengan hati yang tulus mengampuni. Coba kalau dia berhadapan, ketemu dengan orang itu, menghindar nggak? Kalau dia menghindar, artinya belum tulus. Pengampunannya hanya keluar dari mulutnya saja, tapi belum dari hatinya yang paling dalam gitu. Dari hatinya, belum. Hanya perkataannya saja mengampuni, tapi hatinya belum. Sesungguhnya hatinya belum. Nah, tapi kalau kita di sini diminta kita benar-benar mengampuni dan melupakan orang yang berbuat salah itu pada kita. Jadi kalau kita ketemunya kita tetap biasa saja, tapi tapi kita juga harus miliki sikap gitu. Artinya apa? Kita tidak mau lagi bersahabat seperti yang dulu lagi. Kenapa? Bukan kita membenci, tapi kita ingat karena orang ini kalau kita tetap di dalamnya, kita akan kita terpengaruh ke arah yang negatif. Maka firman Tuhan katakan kita harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Artinya kita menjauhi orang-orang yang tidak baik. Bukan kita membenci loh. Supaya apa? Supaya kita menjaga hati kita. Supaya hati kita tidak tercemar lagi, ya sudah. Jadi saya lupakan, tapi saya tidak mau lagi bersahabat seperti dulu lagi. Kita hanya selu saja. Kenapa? Saya tidak mau hati saya tercemari lagi. Itu. Jadi ini beda Pak Daniel, beda ya. Jadi kita harus benar-benar forgive dan forget. Tapi boleh nggak berkawan lagi? Ya tentu dengan hal ini kita punya kepekaan ya. Kita punya logika juga ya. Oh orang seperti ini ya sudahlah kita anggap tidak menjadi kawan baik lagi gitu.
Tapi kita tetap tidak bermusuhan, tidak membenci. Jadi tetap tegur sapa, tapi kita tidak menjadi satu kumpulan lagi. Kenapa? Karena orang ini akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Jadi benar-benar harus mengampuni dan melupakan, Pak. Tidak bisa terpisahkan, Pak. Kalau kita masih tidak melupakan dia, artinya kita ingat dia, tetap membenci kepada dia gitu. Demikian Pak Daniel. Ya, bagaimana Pak Daniel? Cukup jelas atau masih mau menambahkan? Silakan Pak. Ya, kalau saya untuk melupakan ya mungkin ya pasti tetap masih ingat ya Pak ya. Dia pernah membuat saya mengingat. Terus ya pasti ingat ya. Ya. Maksudnya gini Pak, mengingat itu kita pasti tetap ingat lah apa yang diperbuat sama dia. Tapi tidak ada kebencian kita lagi Pak. Oke, ya. Maksudnya Pak, kebencian ya kita juga nggak ada keinginan untuk membalas. Iya, mungkin ya maksudnya ya. Iya, perbuatannya untuk tidak mungkin kita tetap masih ingat ya Pak. Ya kita ingat. Tapi tidak timbul lagi kebencian Pak di situ Pak. Iya. Jadi maksud melupakan itu kita tidak membenci dia lagi, kita lupakan kebencian kita kepada dia gitu Pak. Tapi mungkin perbuatannya kita tetap ingat karena logika kita masih tetap mengingat itu. Tapi kita tidak lagi ingat dia. Aduh timbul amarah lagi, timbul kesel lagi enggak. Lihat wajahnya lagi, oh timbul kesel enggak lagi Pak. Karena kita sudah melupakan, tapi perbuatannya kita tetap ingat karena masuk dalam memori kita. Tapi tidak timbul kebencian, kesel. Masih kesel lagi Pak. Artinya kita belum mengampuni dan melupakan yang seperti Tuhan inginkan pada kita. Iya. Ya, terima kasih Pak Jos. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Daniel. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Jadi mengingat boleh ya. Iya, karena logika kita ya. Mengingat logika boleh. Kita. Ya. Maksudnya nggak apa-apa kalau ingatin kenangan itu masih ada. Tetapi jangan sampai kita berdosa. Jadi kita ingat perbuatan-perbuatan orang, kita masih terluka. Kita belum bisa mengampuni. Itu ya Pak Jos ya? Iya, betul. Kita ketemunya menghindar gitu. Lihat wajahnya, waduh gerem lagi kita. Benar. Apalagi gini ya Pak Jos. Iya, silakan Bu. Ya. Ya di live chatting ada yang namanya Betty Tule. Ibu Betty Tule ini mengatakan, "Salam, selamat melayani Pendeta Jos Sudarman, GBU dan family," katanya gitu. Ibu Betty Tule yang menyampaikan. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih juga. Ya, kemudian ada salam juga dari semua teman-teman yang di live chatting. Pak Maynaldus Siregar mengatakan malam Bapak Ibu, ya selamat malam juga buat Bapak ya. Kemudian ada Bapak Matahari, waduh namanya keren amat Pak Matahari gitu ya. Iya salam semua, iya salam juga buat Bapak Matahari ya. Ayo Pak naik ke Zoom. Ibu naik ke Zoom, mari kita diskusi ya, santai kita malam ini ya. Ya, ngomong-ngomong Pak, saya mau menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Di sini sudah tidak jadi rahasia lagi ya di New York ini, karena saya pernah dimasukkan ke Facebook dan nama saya dimaki-maki. Saya dikatakan perempuan gatal, mau ngambil laki orang, pelacur. Kalau memang udah apa ya udah nanti pakein aja, aku beliin atau cari ini segala macam. Pokoknya hujatan makian itu terjadi di sosial media. Terus kemudian orang-orang yang tidak mengenal siapa saya ikut-ikutan. Jadi, oh ini perempuan nggak benar, dimaki, diikutin, oh dicaci maki. Sampai ribuan cacian maki itu terjadi ya. Hanya gara-gara seorang wanita yang datang ke Amerika. Saya senang waktu itu kira-kira 5 tahun yang lalu saya memang lagi kepingin belajar firman Tuhan. Jadi dia itu dari aliran Adventist
dari gereja Seven Adventist ya, Advent. Jadi pengetahuan firmannya banyak. Nah ya biasalah karena saya ini suka masak ya, Pak Jos kan lihat di Facebook saya tukang masak ya. Jadi saya kelebihan makanan, sisa makanan yang banyak di ini. Kemudian dia juga hidupnya sendiri dan dia kos itu cuma 1 blok di belakang apartemen saya, jadi belakang apartemen. Jadi kadang-kadang dia suka bilang gini, kawan, adanya makanan kau itu katanya, bagilah katanya, lapar aku katanya gitu. Oke, datang sini ya, namanya kita anak-anak Sumatera ya, sama-sama ya kita makan gitu ya. Udah sering ngobrol ya, dia paham banget itu tokoh-tokoh Alkitab. Nah saya senang tuh dengar cerita gituan. Nah pada akhirnya pendek katanya saya kenal dia cukup lama dan kemudian saya tahu dia ada berhubungan intim dengan berhubungan dengan orang Amerika dan saya tanyakan lah di Facebookmu itu ada suamimu, bagaimana suamimu? Oh enggak, udah cuman di Facebook aja lah katanya gitu. Nah pendek katanya ceritanya dia sakit Pak, masuk rumah sakit. Ada pembekuan darah di otaknya, jadi tempurung otaknya itu dibukakan. Begitu mendengarkan kabar ini, saya lari ke rumah sakit dan saya ngurusin dia gitu. Nah, tiba-tiba ada tunangannya memperkenalkan, ini saya tunangannya. Oh, saya bilang saya senang bertemu dengan kamu. Kemudian ada keponakannya dan kakak dari perempuan ini yang sakit datang dari state lain. Jadi waktu datang dia benci dengan keponakannya ini, nggak suka dengan tunangannya. Saya bilang kenapa? Gatal kali pun laki-laki ini katanya. Oh Pak tua ini katanya, orang tanteku masih punya laki. Nggak bener lah saya bilang. Terus udah itu pendek kata ketahuan lah ceritanya karena suami pacarnya tunangannya ini nanyakan ke saya, kenapa itu keponakannya kenapa nggak suka sama saya? Ya soalnya tantenya masih dalam status pernikahan. Oh enggak, ada surat cerainya katanya gitu. Kemudian dia tanya, dia pikir Amerika sama dengan Indonesia di track, jadi nomor cerai kartu itu bisa ketahuan gitu kan. Terus kemudian setelah di rumah ya keponakannya itu nanyakin sama istri suaminya si tantenya itu. Terus suaminya tantenya itu nggak pernah tekan surat cerai. Jadi ketahuan lah itu surat palsu. Jadi surat cerai palsu ternyata di Indonesia bisa beli surat cerai palsu gitu kan. Nah, jadi saya itu menasehatkan Pak, saya waktu besok dia ke rumah sakit lagi, saya hanya menasehatkan, Deborah, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu nggak boleh melakukan ini. Betapa indahnya kita membicarakan soal Tuhan. Kita kamu orang yang beragama, bapakmu pendeta, aku bilang gitu kan. Mulailah dia sedikit rada marah sama saya dan kemudian saya tahu lagi dia melarikan uang gereja 200 juta. Jadi saya itu terus bilang sama dia, kenapa kamu lakukan itu? Sampai suamimu harta si Ginting itu harus dijual untuk rumah yang dapat dari warisan orang tuanya untuk nutupin utang-utang kamu itu, saya bilang gitu. Nggak boleh kau lakukan itu, bertobatlah kau gitu. Jadi itulah kemarahannya sama saya. Jadi disebarkannya lah cerita gosip itu bahwa saya mau ambil tunangannya. Nah makanya saya dimaki-maki orang di Facebook itu. Nah kemudian saya belajar Pak. Karena saya dengar firman Tuhan yang dikatakan kita harus mematikan segala kedagingan. Kalau orang mati, diludahin, dia dicaci, dia diapa, enggak boleh membalas. Karena orang mati kan enggak mungkin kalau diludahin dia bangun, katanya gitu. Jadi waktu pendeta itu memberitakan firman Tuhan ini, saya bilang iya, saya suka bangun loh. Saya bilang saya mau mati, tapi saya suka bangun, amarah saya konsletung gitu, bisa marah naik gitu. Ternyata nggak boleh, saya harus matikan. Tiba-tiba ujian kehidupan itu datang Pak. Langsung nggak lama Pak, setelah saya respon dengan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu, saya respon, akhirnya dapatlah ujian kehidupan itu saya dapatkan. Nah situlah saya melatih diri saya tidak membalas, tidak marah, tidak tersinggung. Saya mulai berkata,
kamu kan tidak melakukan begitu, berarti itu bukan kamu yang dibilangin, walaupun nama kamu yang disebut-sebutkan. Sudah, itu kamu nggak usah pikirkan. Mulailah saya jadi mulai bisa intim lagi dengan Tuhan, bisa bersekutu. Saya cuma sedih, saya nangis bukan karena dicaci maki, tapi saya nangis karena dia itu anak Tuhan. Tapi dia berani berbohong, berani mengambil uang gereja 200 juta. Kemudian kemudian dia bikin surat cerai palsu. Saya katakan kalau di Amerika ini ketahuan kamu menikah dengan orang dan kamu tahu surat cerai kamu itu palsu, masuk kau nanti penjara kawanku, aku bilang gitu. Nah, disitulah saya ini Pak. Nah, kalau ketemu dia Pak, saya akan tatap, dia nggak takut saya udah lepaskan pengampunan, udah beres. Walaupun sampai sekarang dia masih rongrong, tapi keponakannya dan saudara-saudaranya sampai bilang, sampai anaknya yang perempuan Pak di sini, tante, mamaku katanya melarang aku katanya untuk bicara sama tante kalau datang ke Amerika katanya gitu. Dan aku bilang ya udahlah, saya nggak mau nggak mau tersinggung apa yang anaknya ngomong gitu. Dan akhirnya sekarang saya belajar Pak. Saya bukan membeberkan masalah orang ini karena udah nggak rahasia lagi ya di New York ya. Orang sudah pada tahu, udah terbuka gitu loh. Dan orang tahu case saya apa, masalah apa yang saya hadapi itu. Gitu Pak Jos. Jadi melepaskan pengampunan itu saya lepaskan. Sulit sih Pak memang sebenarnya. Ini tadi ada pembicaraan pagi nih saya dengan Ibu Aling nih Pak. Mengenai kalau orang yang nggak bisa melepaskan pengampunan itu kan ya, apakah orang yang terikat oleh kuasa kejahatan, iblis gitu kan, keterikatan, kegelapan. Saya bilang sudah pasti iya, saya bilang. Karena semua perbuatan jahat yang dilakukan orang itu sumbernya dari bapaknya iblis. Kalau bapaknya Tuhan mah nggak melakukan itu ya Pak Jos. Ya betul Bu. Tapi dengan kesadaran apa yang kita miliki tadi Bu Eni sampaikan, Ibu Eni sudah mengalami perubahan pola pikir, mindsetnya berubah loh. Kalau Bu Eni tidak mengalami perubahan pola pikir, pasti tidak mudah melepaskan pengampunan. Apalagi walaupun itu kita sudah menjadi orang Kristen yang aktif dalam pelayanan ya, karena nggak gampang. Apalagi kita tidak bersalah, kita diomong-omong gitu ya. Difitnah ya Pak. Iya. Nah tapi justru disitulah kita belajar apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Diolok-olok, diejek, bahkan sampai kematiannya Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Bahkan Tuhan Yesus katakan di akhir hidupnya di kayu salib apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah diperbuat mereka. Sampai sedemikian. Loh, sekarang giliran kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai dilukai bukan karena kesalahan kita, itu merupakan satu kehormatan untuk kita masuk dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kita kalau beroleh penderitaan seperti itu adalah satu kehormatan. Kenapa? Karena itu untuk mematangkan iman kita, untuk memperbaiki karakter kita. Justru kita bersyukur kalau kita masuk dalam sekolah kehidupan namanya. Segala peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, menyakitkan kedagingan kita. Tapi bukan karena kesalahan kita, bukan karena kelalaian kita. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Itu merupakan satu kehormatan. Karena kita mau mengalami penderitaan seperti Kristus. Kalau kita mengalami ini itu, maka kita juga akan bersama-sama dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus dibangkitkan, kita mengalami kemenangan.
Itu Bu Heni, terima kasih Bu Heni ya menguatkan menguatkan kita sharingnya. Betul. Iya, Tidak Pak, gampang benar. ya Pak Jos yang Iya. dialami Bu Heni itu. Iya. Difitnah Tapi habis-habisan. makanya mohon maaf wajah Bu Heni tambah segar ya. Karena nggak ada menyimpan kepahitan. Tapi kenapa ya Pak? Saya memperhatikan wajah orang juga loh Pak. Karena dari wajahnya itu akan bersinar, akan ketahuan itu kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup dia atau tidak. Kelihatan Pak. Itu entah kenapa saya dikasih kepekaan tuh Pak. Apa karena saya udah melatih dari diri saya sendiri, saya berkaca, terus begitu lihatin orang, jadi saya tahu. Ya, karunia Bu. Ya itu tadi yang kita baca. Kalau dia mengalami pertobatan, mengalami pengampunan, dia mengampuni, dia akan mendapatkan karunia. Akan mendapatkan karunia. Ya kan? Jadi benar-benar kita harus berdamai dengan diri kita, selesai dengan diri kita, sehingga kita juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Yang tadi kisah para rasul 2 ayat 38 tadi kan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang sudah selesai dengan dirinya, orang yang sudah berdamai dengan dirinya, pasti akan menerima karunia Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Gitu. Nah, Pak Jos, sekarang kalau orang ini tidak bisa mengampuni, itu efek dari dirinya apa itu Pak? Bagaimana orang-orang seperti itu? Kalau orang-orang yang tidak bisa mengampuni, Pak Jos, nah itu efeknya apa Pak bagi mereka? Itu tadi di awal saya sampaikan, akan mengalami gangguan-gangguan penyakit gitu ya kan. Penyakit itu kan lebih banyak katanya itu menurut dokter ya, yang saya dengar lebih banyak dari pikiran. Penyakit itu bukan hanya soal makan minum saja. Betul, makan minum bisa, tapi katanya lebih banyak pengaruhnya itu dari pikiran. Makannya enak, tapi dia pola pikirnya dia sakit hati mulu, pikirannya kebencian mulu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu. Ya kan? Perubahan. Jadi pikiran hidup. Perubahan pola pikir. Dia tidak mengalami perubahan pola pikir. Jadi kekristenan itu bukan hanya masalah kita dibaptis, kita aktif dalam pelayanan, kita rajin ibadah, tapi kita mengalami nggak pola pikir, perubahan pola pikir. Oh, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. No, bagaimana? Kalau kita masih sakit hati, oh berarti bukan Kristus yang hidup dalam diri kita, berarti diri kita yang masih mencengkram diri kita, keinginan kita yang begitu kuat, yang mencengkram diri kita sehingga kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Tapi kalau ada Kristus dalam diri kita, ya kita akan lepaskan pengampunan. Siapa kita loh, karena kita ingat, karena kita sudah ditebus, sudah diampuni. Orang yang tidak mengampuni tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mungkin juga terjadi ini ya, pola pikir, terus juga perilaku ya Bu Heni ya, perubahan perilaku, kepribadian mungkin bisa jadi kayak kita belajar kemarin. Betul, perubahan pola pikir yang akan berdampak pada perilakunya, perbuatannya, perkataannya. Kepribadiannya ya Pak Jos juga ya, bisa sampai ke sana ya, perubahan kepribadian juga ya. Kepribadian itu sifat dasar yang melekat kepada seseorang Bu, karena dari keturunan, dari gen orang tua. Tapi yang berubah itu karakternya. Contohnya kepribadian yang nggak berubah itu misalnya tadi, ini kan pernah saya sampaikan ya, kalau orangnya introvert, kayak Bu Aling, pendiam, untuk merubah jadi aktif itu kan susah itu, karena sudah melekat sifat dasar yang sudah melekat kepribadian itu. Tapi yang bisa berubah itu karakter. Karakternya apa? Karakternya dia misalnya suka marah gitu, bisa berubah dengan semakin dia tenang, mengalami perubahan pola pikir, dia tenang, makin tenang gitu, makin sabar gitu. Itu Bu. Luar biasa Bu Heni materi malam ini ya, memberi pengertian kepada kita.
Nah, ini ada satu kesalahan besar saya lihat dari beberapa jemaat Tuhan ya. Mereka kan doa Bapa kami itu yang di kitab Matius yang diucapkan ya. Dan dikatakan itu untuk mengampuni sesama kita seperti kita mengampuni itu ya. Nah, tapi banyak doa itu hanya sebagai numpang lewat atau formalitas atau cuma satu kewajiban saja Pak Jos. Jadi diucapkan lancar dari awal Bapak kami sampai akhir, tetapi dari kehidupan sehari-hari. Jadi saya pernah ikut sekolah di sini Pak Jos mengenai doa Bapak kami. Dibahas pertama itu lama sekali sekolahnya itu. Dari pertama mengenai Bapa kami. Nah, itu arti Bapa kami apa? Dimuliakan namamu. Itu ada lagi pelajarannya, dimuliakan namamu, itu ayatnya banyak. Dikuduskanlah namamu, itu ada artinya gitu loh. Jadi doa itu bukan hanya asal kita omongin. Jadi seperti ada mantra, ada powerful kita doa itu. Ayo doa Bapa kami, disuruh doa Bapa kami, kita doa Bapa kami. Nah, kalau diucapkan hanya doa Bapa kami aja, menurut saya itu kalau nggak tahu makna dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu, maka sia-sia doa itu. Menurut Pak Jos bagaimana Pak Jos? Ini pendapat saya Pak Jos. Ini karena saya ikut sekolah di sini. Saya ikut materi itu berbulan-bulan Pak Jos. Jadi benar, doa Bapa kami itu sebenarnya adalah formula kehidupan orang percaya. Formula kehidupan orang percaya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apa yang ditulis dalam doa Bapa kami, itu sudah membuat kita atau membuat cara hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, doa Bapa kami itu. Jadi ini juga kalau boleh saya menyebut ya, ada tulisan hamba Tuhan yang besar atau ada Bapak rohani saya lah menuliskan buku ini, doa Bapa kami ini. Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Saya punya gitu. Nanti suatu saat bisa dibagikan gitu. Bahwa ini adalah formula kehidupan orang percaya. Artinya gaya hidup kita seperti apa yang ditulis dalam doa Bapa kami. Tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang benar kalau kita tidak menghidupi apa yang ditulis dalam doa Bapa kami. Yang mana ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup orang percaya. Jadi benar sekali Bu Eni. Jadi doa Bapa kami itu adalah formulasi kehidupan orang percaya atau gaya hidup orang percaya. Iya, berarti maknanya dalam sekali ya. Maknanya dalam sekali dari doa Bapa kami. Iya. Iya. Nanti kapan-kapan. Ini sepertinya boleh dibuka kelas nih Bu Heni, belajar tentang doa Bapa. Iya, ini masih ada. Tapi guru saya itu orang Amerika, jadi dia kalau ngajar kan bahasa Inggris, nggak ada yang translate. Ya. Gitu. Ya mesti Pak Jos lah istilahnya ya, memang harus bisa diajarkan supaya orang-orang itu mengerti apa itu doa arti Bapa dari kami. Doa Bapa kami ya. Betul. Kita pokoknya kita satu arah Ling, fokus Ling. Kita tahu arah kita mau kemana Ling. Arah kita mau ke surga kan. Jadi kalau arah kita mau ke surga sudah jangan mau terhambat itu. Disuruh belok kiri belok kanan jangan, lurus aja lurus. Ikut firman aja. Amin. Amin. Iya. Kata Pak Jos, kata teman bilang sama saya gini. Kemarin dulu main ke rumah, dia datang dari luar kota. Kamu kok sekarang jadi fanatik banget ya katanya. Dulu kamu nggak kayak begini loh katanya. Kok kamu sekarang begini? Tetangga Pak Jos, tetangga di Jakarta. Jadi udah lama nggak ketemu. Sekarang ketemu sama saya ngomongnya Tuhan melulu bilang, lu fanatik banget lu sekarang kayak Kristen fanatik katanya. Nggak ada Kristen fanatik kali. Iya. Tapi emang iya Bu Heni. Karena mereka melihatnya orang lain yang orang masih hidup dalam dunia gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak fanatik.
Ini standar loh. Ini standar orang percaya itu seperti ini standar. Jadi fanatik. Iya. Standar. Standar. Cuma orangnya masih melihat dari kacamata dunia gitu. Dari kacamatanya, oh kamu fanatik. Padahal enggak loh. Ini standar loh. Enggak. Ya inilah. Karena mereka belum paham ya Pak. Iya, mereka belum paham ya. Betul. Belum Tapi dengan perkataan itu, firman. Bu Aling, dengan perkataan itu menunjukkan ada perubahan dari Bu Heni. Iya. Iya, kalau dia ketemu, waduh Bu Heni sama aja kamu seperti 10 tahun yang lalu. Waduh, nah ini gawat ini. Ini gaswat, iya, gaswat. Ini gawat. Nggak ada bedanya. Ini kenapa yang membuat saya melakukan itu Pak? Karena saya pernah juga ikut belajar firman Tuhan. Guru saya mengatakan demikian. Pintu masuk surga itu kan sempit, ya. Jadi kalau gemuk kan nggak bisa masuk. Nah, gemuknya itu kenapa? Gemuk karena marah, emosi, tersinggung, suka gampang frustasi, sakit hati, dendam gitu, suka kecewa, berasumsi. Ya itu pekerjaan daging, itu daging semua katanya gitu. Jadi gemuklah katanya. Jadi kalau mau masuk ke surga pintunya sempit harus roh. Nggak ada yang namanya tubuh itu masuk kecuali kalau tubuh kita kan dirubah tubuh kemuliaan katanya gitu. Nggak bawa itu semua, nggak masuk permoden batas katanya. Jadi mau nggak mau tuh harus dirampingkan. Jadi saya bilang oh iya ya, waduh jadi analogi yang dibuat orang itu Pak, saya itu berpikir jadi ternyata saya harus lepaskan. Inilah yang Tuhan bilang itu sangkal diri. Sangkal diri itu hilangkan. Emosi di dalam diri, ya maunya sih emosi melulu Pak. Dulu kelakuan saya Pak kalau emosi. Sangkal diri dan pikul salib Bu. Iya, 3 itu harus. Cara mengikut Tuhan Yesus itu cuma 1, dengan 3 itu jawabannya. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Dia. Tidak ada lagi yang lain. Cara yang paling itu. Matikan segala kedagingan yang ada dalam hidup kita. Orang bilang begini, aduh kita kan hidup di dunia. Iya betul Bu. Masih injak bumi ya. Mungkin kita masih bisa sembuh. Masih injak bumi. Betul. Tapi saya bilang, kalau firman Tuhan di Matius udah mengatakan bahwa hendaknya engkau sempurna, berarti perintah Tuhan itu berarti bisa dong. Nggak mungkin Tuhan Yesus katakan kita nggak bisa sempurna. Kalau Tuhan nggak kasih kita hendaknya engkau sempurna, pasti bisa. Betul sekali. Nah, jadi oleh karena pertolongan Roh Kuduslah kita dimampukan. Oleh pertolongan Roh Kuduslah kita udah disucikan, kita udah dikuduskan. Makanya jangan tercemar setiap hari. Kalau tercemar ya berarti kita udah bukan manusia roh lagi ya Pak ya, manusia daging. Harus berjuang ya Pak. Berat sekali Pak, berat. Berusaha. Berusaha itu, Aling itu nggak gampang seperti orang melipatkan kali tangan ya Pak Jos ya. Orang kalau mau melipat kali tangan itu enggak gampang. Itu, waduh saya ngalamin ngos-ngosan. Bener orang kalau naik tangga itu kan, kita naik gunung itu kan ngos-ngosan ya Pak ya. Nah jantung kita gini. Itu juga waktu kita lagi ada masalah itu jantung buk gitu. Terus kita mau lakukan. Tapi belakangan saya belajar gini, ngapain juga gue pikirin ya, malah jantung gue bok-bokan. Udah gue nggak mau gue pikirin. Gitu Pak, saya sampai sekarang tuh kalau udah ada apa itu, udah gue cuekin. Tapi pernah Pak, belum lama ini ngalamin, saking depresi, saking apa, yaitu tekanan yang saya alami itu. Makanya saya bilang ya, hindari itu masalah. Karena dengan masalah itu ya Pak ya, ada tekanan hidup tuh berat sekali loh. Saya ngalamin, padahal udah ibaratnya gini nih Pak,
Saya tuh bilang gini sama Tuhan kemarin dulu, Tuhan, saya sudah naik, ya udah naik, gitu, udah terbang, udah naik, gitu bilang. Anjlok lagi, ada badai, anjlok, terus baru lagi nancap, baru naik lagi, ngalamin loh. Terus kata Tuhan, lah kalau kamu sudah di sama aku ya, kamu nggak ngalamin gituan karena kamu masih ada di dunia, makanya kamu ngalamin. Oh ya, udah, baru kuat lagi itu. Ada kekuatan lagi. Oh iya, benar-benar karena kita masih hidup di dunia ini ya, Bu Heni, maka kita akan terus mengalami hal-hal yang seperti badai gitu ya. Nah, itu makanya yang Pak Jos tadi bilang ya, bahwa kita harus bisa mendamaikan diri kita ya, Pak. Seperti itu ya, supaya kita itu jadinya seperti yang tadi di mana materi Pak Jos bilang katanya, supaya kita itu hidupnya jadi dalam damai, Bu Heni, gitu loh ya, Pak ya, damai dan sukacita. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam keadaan seperti itu, gitu. Oke. Mau belum ini benar Pak, tapi saya masih I'm on my way. Jadi kalau orang Amerika bilang I'm on my way, saya ada di dalam perjalanan sana. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Bu, karena kalau sudah selesai kita sudah wisuda, Bu. Benar. Kredit akhir ya Pak ya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ali. Ya, Pak Jos, tapi memang benar ya Pak, hidup damai sejahtera dan sukacita itu bisa kita rasakan walaupun kita masih hidup di dunia ini kan, Pak Jos? Betul sekali. Iya. Betul sekali. Jadi, karena kita sudah mengalami perubahan, pembaruan akal budi. Kalau tidak mengalami pembaruan atau perubahan pola pikir kita tidak akan mengalami namanya damai sejahtera, sukacita, mengucap syukur, kita berdamai dengan diri kita. Wah, tidak mungkin. Artinya tidak mungkin kita selesai dengan diri kita sendiri kalau kita belum mengalami perubahan pola pikir, pertobatan yang benar gitu, Bu Aling. Karena memang Tuhan mau kita anak-anaknya itu mengalami damai sejahtera dan sukacita ya Pak, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Iya, pasti Bu. Luhuran kita damai sejahtera, Bu. Saya pernah sampaikan kalau nggak di sini apa enggak. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu ada di hati kita ada damai sejahtera kita tuh kayaknya, aduh gimana hati kita tuh galau gitu ya. Aduh nggak enak sekali. Nah itu bersyukur Bu. Kita bersyukur kalau kita masih memiliki hal itu. Yang khawatirnya adalah kita melakukan kesalahan kita tapi tidak ada perasaan apa-apa gitu. Nah ini yang bahaya sekali. Tapi kalau kita masih ada melakukan kesalahan, tapi ada damai menyadari enak gitu ya, nggak tenang gitu ya. Nah, artinya kita masih bagus, artinya kita tetap di bawah pimpinannya, walaupun kita masih ada kesalahan, tapi kita kan mau berjuang untuk tidak melakukan hal itu lagi gitu. Wah, puji Tuhan, materinya bagus banget. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan baik di room ini maupun di live YouTube bisa menjadi berkat ya, pelajaran malam ini dari Pak Jos yang luar biasa. Ya, Pak Jos telah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bu Heni ya, waktunya ya, udah hampir 2 jam. Baik, kita akhiri kelas kita. Pak Jos boleh closing statement, lalu kemudian memimpin doa untuk kita dan juga doa berkat ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bu Aling. Bapak Ibu saya kasih, memang untuk mengampuni, memberikan pengampunan tidak mudah. Karena ini sungguh-sungguh memerlukan perjuangan dalam diri kita. Tetapi tidak ada pilihan, no choice, no option. Karena ini merupakan perintah dari Tuhan untuk kita melepaskan pengampunan. Kalau tidak, kita tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Mari kita mengampuni apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, apapun perkara yang kita terima, sekalipun itu tidak benar, tapi kita juga mau mengampuni, kita mau berjuang untuk mengampuni dan melupakan. Melupakan di sini artinya kita tidak menaruh kebencian kepada pribadi-pribadi yang sudah menyakiti kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menyimpan sesuatu,
sehingga membuat kita kepahitan, tawar hati, terus terang hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan percayalah, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan-Nya dengan penuh kebencian. Karena Allah yang penuh kasih, Allah yang maha murah. Sehingga kita juga harus melakukan hal itu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan malam ini, untuk itu kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu, kami sudah belajar mengenai pengampunan. Memang Tuhan mengucapkannya mudah sekali, mengatakannya sangat gampang, tetapi aplikasinya, prakteknya, faktanya mungkin kami masih belum melakukannya dengan baik. Kami masih menyimpan kepahitan, kami masih menyimpan luka batin, kekecewaan, tawar hati, dan sebagainya. Tapi kami belajar Tuhan bahwa hal ini semua tidak berkenan kepada Engkau. Untuk itu Tuhan kami mau berjuang, Tuhan kami mau bertekad, Tuhan mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus menopang, menolong kami, untuk kami mampu mengampuni setiap peristiwa yang terjadi, setiap orang yang melakukannya pada kami, karena kami tahu inilah untuk membuat kami semakin matang, semakin dewasa rohani kami, semakin kami dimurnikan iman kami, dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang mungkin kami masih belum mengampuni, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami, dan kami penuh tekad, penuh kesungguhan hati untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati channel Sema Adonai dan channel-channel yang lainnya sudah menjadi saluran berkat untuk pekabaran Injil, memberitakan Injil-Mu, memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga tersampaikan dimanapun kami berada. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi kami percaya Roh Kudus menjamah kami, melawat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan pengurus-pengurus yang ada di Sema Adonai. Biarlah mereka bersahati, mereka melihat inilah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka, supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami akhiri pertemuan malam ini, dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jos untuk pelayanannya bagi kami. Semoga Tuhan berkati Pak Jos pelayanannya lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya mengikuti kelas ini, baik yang di live YouTube maupun di ruangan ini. Dan kelas ini akan tetap ada di minggu depan di hari Kamis ya, dan juga di pukul yang sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.